Balik lagi bareng gue Odysem di Kacamata Odysem episode 4 kalau nggak salah. Ya, di episode kali ini gue pengen ngebahas soal menurut gue menarik ya, yaitu baru tanggal 4 Februari kemarin Universal Studio Jepang itu baru aja memperluas theme park mereka dengan nambahin bagian wahana baru ya. Jadi bukan hanya wahananya, tapi bagian wahananya itu Super Mario World. Ekspansi mereka sebelumnya yang baru sebelum ini itu Harry Potter kayak 6 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan mereka kalau contoh yang melihat dari Harry Potter, mereka nggak ngebuka cuman wahananya doang, tapi mereka dibuatin areanya gitu. Jadi lu bisa jalan-jalan di Diagon Alley-nya. Kalau Harry Potter bisa ngelihat kotanya, makan makanannya yang ceritanya ada di dunia Harry Potter gitu kan. Nah, tapi ini khusus buat Nintendo gitu, dan ya untuk sementara baru Mario doang. Dan gua ngelihat ini salah satu langkah ke depan buat Jepang untuk bisa jadi lebih gede lagi di dunia secara global. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan menurut gue, ini pendapat gue, kalau di media-media yang minimal gue konsumsi ya, yang gue tonton, yang gue mainin, yang berpengaruh di sekitar kita, itu biasanya rata-rata datangnya dari barat ya. Jadi contohnya kayak kalau lu suka nonton film dan lu suka film action, pasti pernah nonton filmnya Marvel, dan yang paling gede kan Marvel Avengers gitu kan. Dan itu datangnya dari barat gitu kan, dari bule lah intinya. Dan kayak misalkan yang ada di Universal Studio, franchise yang gede, Harry Potter itu dari barat gitu kan. Dan barat itu sudah terkenal sebagai rajanya bisnis entertainment gitu kan. Dan Jepang meskipun di depan, menurut gue ya, di depan, udah selangkah di depan daripada negara-negara lain, tapi masih terlihat kecil buat gue. Dan dengan dia bisa numpang theme park di Universal Studio, dia itu menurut gue bakalan jadi lompatan, pijakan, batu loncatan buat bisa jadi lebih gede lagi. Kayak lu lihat aja IP itu intellectual property, jadi barang-barang yang bersifat intelektual. Jadi kayak contohnya aja, IP yang paling gede untuk Jepang tuh menurut gue ada 2. Yang satu Pokemon yang udah mendunia, ada Pokemon Center di Singapura gitu kan. Dan lu kalau pernah lihat foto-fotonya atau lu pernah kesana, lu pasti tahu seberapa penuhnya orang-orang yang pengen ngeliat, oh ini barang-barang Pokemon lucu-lucu banget. Dan yang kedua Nintendo tuh itu salah satu game publisher dan game maker paling gede di dunia, yang dengan bantuan Switch juga kemarin gitu kan. Dan kehadiran mereka tuh diperkuat dengan mereka tuh sekarang udah punya theme park gitu. Ya mungkin lo pernah bilang, tapi menurut gua Doraemon paling gede, atau enggak menurut gua Gundam paling gede. Ya emang mungkin bisa jadi, tapi minimal barang-barang IP mereka tuh nggak bisa semenggelegar IP-nya si Nintendo atau Pokemon saat ini ya. Kayak Doraemon ya orang-orang belum, ya debatable lah. Cuman menurut gue si Nintendo dan Pokemon ini lebih besar daripada yang lain. Dan ya, coba bandingin aja sama Disney ya. Disney kalau dibanding sama IP Pokemon atau IP Jepang yang lain gitu, lu bakal ngeliat banget IP-nya. Disney tuh segede gaban gitu. Mereka bisa ngeluarin film animasi gede, ngehit, dan macam-macamnya gitu. Dan dengan Disney theme park yang segede, yang udah terkenal seantero dunia itu ya. Dan tapi dengan adanya Nintendo sekarang udah merambah ke dunia theme park ya, gue ngerasa
pada akhirnya kalau misalkan Jepang melakukan langkah-langkahnya tepat ya, bisa jadi mungkin bahkan lebih gede dari Disney gitu. Kalau gua pikir ya, kalau lu nonton film lu mengkonsumsi apa yang Disney buat, lu paling mentok paling nonton ya, lu misalkan kayak Elsa-nya dari Frozen, lu nonton si Frozen, nonton Aladdin, nonton apalagi misalkan dari Pixar, nonton ya kayak Avengers gitu, nonton Avengers. Itu tuh menurut gue cuman input doang ya. Lu nonton ya udah, lu terima aja kalau misalkan si Elsa nyanyi, ya lu suka nggak suka lu harus nonton Elsa nyanyi gitu kan. Tapi beda kalau dengan dunianya Nintendo ya. Nintendo kan gaming ya, dan mereka tuh ada input, lu nonton si Mario lagi jalan-jalan dan lu mainin si Mario-nya, lu ada outputnya. Dan biasanya kalau lu ada memberikan output ke sesuatu, lu tuh pasti akan ada keterikatan yang lebih daripada lu cuma nerima satu sisi doang. Dan lu juga lebih naro effort, lebih naro waktu untuk ketika lu memainkan game kan, daripada lu nonton doang gitu. Dan ya itu alasannya kenapa menurut gue Nintendo, ketika lu membandingkan Disney dan Nintendo ini, meskipun Nintendo masih kecil banget dan bagian dari theme park Universal, tapi kalau misalkan suatu hari mungkin mereka udah bisa berdiri sendiri dan ngegedein, gue yakin pasti bisa lebih gede daripada Disney, man. Dan bahkan Nintendo ini tuh di theme parknya Universal Studio, mereka tuh bahkan udah merencanakan pertama untuk ingin ngeluasin lagi, kan sekarang areanya baru Mario doang, nanti bakalan ada areanya Donkey Kong yang gua nggak tahu kapan. Cuman lu bisa bayangin nggak sih, mereka begitu ngasih tahu kita bakalan ada bagian Donkey Kong, ya gua ngerti sih kenapa Donkey Kong berikutnya bukan yang game yang lain, karena Mario abis itu kan Donkey Kong, abis itu Zelda. Dan lu ngebayangin misalkan udah 10-20 tahun ke depan, oke, udah ada Mario, terus nanti ada Donkey Kong, nanti ada Zelda, nanti ada Pokemon sebagai theme park, bukan cuman lo yang mainin doang gitu. Kebayang gak sih sekeren apa dunianya dunianya Nintendo itu, karena Super Mario World itu gitu. Dan gue tergerak buat bikin video ini karena gue tahu kalau misalkan si theme park ini tuh dibuka, tapi ketika gue browsing YouTube, ada orang yang udah ada di sana, yang reviewer theme park punya Universal, dan dia tuh ngasih lihat merchandise-nya, dan menurut gue ini titik poin masuknya orang Jepang ya. Ini bisa diperdebatkan, tapi ketika lu ngelihat merchandise-nya Nintendo, itu buat gue jauh lebih menarik daripada merchandise-nya Disney. Kayak merchandise-nya Disney, misalkan gue cowok umur 30 tahunan gitu, kalau gue ke tokonya Disney ya paling apa sih yang bisa gue beli gitu, paling mungkin buat misalkan buat anak, atau buat istri, atau buat pacar gitu kan. Tapi ketika gue ngeliat merchandise-nya Nintendo, itu gue ngeliat orang itu lagi ngasih lihat gitu, lihat ini ada nih, gue jujurnya iri banget, gue pengen kesana gitu. Dan menurut gue keterikatan gue ini tuh ya itu seperti yang gue bilang di poin gue sebelumnya, karena gue lebih secara emosional ya, gue lebih terikat ke Mario daripada ke Disney mungkin ya, karena Disney tuh gue cuma nonton, meskipun gue banyak juga nonton film Disney ya, Aladdin, Lion King dan teman-teman. Tapi Mario gue mainin gamenya udah kayak 3-4 sampai tamat gitu, dan gue secara emosional lebih senang dengan lebih terikat dengan Mario gitu. Dan ini baru Mario, bayangin nanti game-game lain kayak Pokemon nih, gue ini kayak di sini aja gue naruh boneka karena gue seneng Charmander, lucu kan. Gue main game Pokemon ada kali sampai tamat 4-5 game gitu kan. Dibayangin kalau misalkan nanti mereka akhirnya buat Pokemon Land gitu, terus lu bisa ada wahananya oke, menarik, tapi lu ketika ngeliat dunia
kebayang gak sih sekeren apa? Ya gue sih ngerasa bakalan keren banget ke depannya gitu. Dan ketika gue ngeliat orang Jepang udah melangkah seperti itu, gue sebagai orang Indonesia, gue juga pasti mikir dong, ya kalau Indonesia gimana? Apa sih yang IP yang bisa kita kembangin terus sebagai IP kebanggaan Indonesia? Yang pasti kepikiran pertama kali sinetron ya. Dan menurut gue sinetron Indonesia nggak bisa lu ketawain gitu aja. Gue sempat kuliah 4 tahun di Malaysia, dan di sana ada namanya warung Indo Cafe, sorry. Ya, jadi gue tinggal di kayak perumahan gitu, kos-kosan gitu, di depannya ada rumah makan. Kebetulan ada rumah makan Indo, gue makan di sana, namanya Indo Cafe. Dan gue inget banget ketika gue makan di warung itu, TV-nya itu nampilin Noktah Merah Perkawinan. Lu tau Noktah Merah Perkawinan? Itu tuh kayak sinetron kayak zaman gue SD SMP gitu, men. Dan lain hari gue kesana, gue ngeliat mereka lagi nampilin Tersanjung, men. Ku tersanjung, kalau nggak salah gitu lagunya. Dan gue pas ngeliat itu emang nggak ada film lain apa yang bisa tampilin gitu. Dan ternyata belakangan gue baru tahu kalau banyak banget sinetron yang diekspor ke Malaysia. Karena ya sejujurnya pas ketika gue lihat-lihat film-film yang buatan Malaysia itu, ya sorry ya kalau gue menyinggung perasaan orang, cuman beda, men. Beda. Sinetron mereka tuh kayak masih ya terbelakang daripada Indonesia gitu. Dan banyak banget cerita-cerita yang mungkin bakal gue cerita di kacamata Odi lah yang lain ya soal ini. Cuman itu tuh sekitar 10 tahun yang lalu. Gila, gue tua banget ya. Itu 10 tahun yang lalu gitu. Dan setelah gue balik ke Indonesia, gue kerja, dan betapa kagetnya gue ketika gue ngeliat ada kartun Malaysia yang keluar di Indonesia yang namanya Upin dan Ipin. Dan berikutnya Bobo Boy. Kayak 10 tahun yang lalu tuh orang Malaysia tuh gak bisa bikin film, man. Film sinetron aja mereka harus ekspor dari Indonesia. Dan tiba-tiba mereka bisa bikin film kartun yang sampai bahkan orang Indo sekarang, anak-anak Indo sekarang pada nonton. Itu mereka, ya itu ngomongin soal IP ya, mereka bisa ngeluas, bahkan nyaingin kita lebih cepat tuh gimana ceritanya gitu. Dan ketika gue belajar desain ya, gue punya teman, dia sebagai dari tugasnya dia tuh harus nge-review film, dan akhirnya dia nge-review satu film namanya Cicakman, CICAKMAN. Gua nggak bohong, lu lihat filmnya ada namanya Cicakman. Ada Spider-Man, ada Ant-Man, ini ada Cicakman. Dan ini kata-kata dia ya, bukan kata-kata gue. Cicakman itu filmnya tuh gitulah. Dan meskipun filmnya gitu, tapi katanya banyak yang nonton, orang Malaysia tuh support film yang Brekela itu. Dan akhirnya bahkan dibuat Cicakman 2. Ada yang Cicakman 2, men. Yang itu yang kalau Spider-Man kan, nah ini dia kalau misalkan sama-sama bisa nempel, tapi kalau misalkan mau gelayutan tuh pakai ada dari lidahnya gitu kayak cicak gitu. Dari konsepnya udah absurd, tapi orang-orang Malaysia tuh support. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Dan menurut gue itu yang membuat akhirnya Malaysia, dunia perfilman Malaysia tumbuh gitu. Rakyat itu mensupport apa yang dibuat sama kreator makernya. Ya bagaimana dengan Indonesia? Mungkin lo banyak lah ngeliat selentingan di Facebook, di Instagram ya, kalau yang ngejek judul sinetron Indonesia yang absurd, plotnya absurd. Tapi apakah lu pernah kepikir gimana kalau misalkan gue support dan mereka akhirnya akan membuat sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Dan
gue seneng ya banyak film-film Indonesia yang udah banyak ditonton sama orang-orang Indo di bioskop ya. Sekarang nggak ada bioskop sih, cuman udah mulai banyak film-film Indo yang serius, yang akhirnya banyak orang suka, nggak cuma sinetron doang. Dan ya gue harapkan Indonesia bisa terus melangkah terus di dunia entertainment ini, yang sampai akhirnya bisa dicapai sama orang Jepang gitu. Ya kadang-kadang absurd sih kalau misalkan bikin theme park sinetron, cuman ketika gue ngomong theme park sinetron, bukankah itu yang dilakukan sama orang Korea? Lu kalau ke Korea, yang lu ajak, ini tempatnya bagus, oh emang di sini ada apa? Ini dulu tempat syutingnya film ini. Hah? Ya bukannya itu film Korea itu sinetronnya buat mereka ya? Ya mereka bangga gitu, sampai mereka bawa orang-orang buat ngeliat tempat syuting sinetronnya mereka gitu. Jadi ya kenapa nggak kita support? Meskipun kadang-kadang absurd, tapi ya gitu. Jadi gue harap support terus orang film-film buatan Indonesia dan entertainment Indonesia, game atau apapun musik, supaya kita bisa sampai ke levelnya Jepang. Oke, segitu dulu aja. Thank you udah dengerin gue ngomong, nyap-nyap. Ya, share, gimana sih? Biasanya gue lupa. Terus share, like, dan komen di bawah soal apa sih apakah yang gue omongin bener, apakah apa pendapat lu soal komentar gue ini. Oke, thank you.